Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Imat Maulidia dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teknologi pembelajaran. Langsung saja, materi yang pertama tentang tinjauan historis lahirnya teknologi pembelajaran. Jadi, pada awalnya, teknologi pembelajaran hanya digunakan sebagai alat bantu sederhana seperti papan tulis, gambar, atau proyektor. Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya komputer serta internet, teknologi mulai berperan besar dalam dunia pendidikan. Sekarang, teknologi bukan hanya pelengkap, tapi sudah menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran yang mendukung interaksi, kolaborasi, dan akses belajar tanpa batas. Materi yang kedua yaitu landasan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran berdiri di atas beberapa landasan penting. Yang pertama, secara filosofis, yaitu belajar itu proses yang aktif dan berkelanjutan. Yang kedua ada psikologis, yaitu penerapan teknologi menyesuaikan teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Teori behaviorisme itu berfokus pada perilaku yang bisa diamati, seperti contohnya, kalau seseorang diberi rangsangan seperti latihan, hadiah, atau hukuman, maka dia akan menunjukkan perilaku tertentu. Kemudian, kognitivisme, yaitu menekankan pada proses berpikir di dalam otak, seperti memahami, mengingat, dan juga mengolah informasi. Dan konstruktivisme, yaitu proses ini menekankan bahwa pengetahuan itu dibangun oleh peserta didik itu sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya dari sisi pedagogis, yaitu teknologi digunakan agar pembelajaran berjalan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir ada teknologis, yaitu memanfaatkan media digital sebagai sarana modernisasi di dunia pendidikan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ruang lingkup teknologi pembelajaran. Ruang lingkup teknologi pembelajaran mencakup beberapa aspek, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Dalam tahap perencanaan, guru menentukan strategi dengan media pembelajaran yang tepat. Kemudian, ada pengembangan bahan ajar, digital, dan juga multimedia. Pemanfaatannya bisa lewat aplikasi, internet, dan juga perangkat elektronik. Setelah itu, dilakukan pengelolaan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan serta peningkatan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, rencana strategis penerapan teknologi pembelajaran. Supaya teknologi pembelajaran bisa diterapkan dengan baik, perlu strategi yang jelas. Yang pertama, dengan meningkatkan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan juga workshop. Lalu yang kedua, sekolah perlu menyediakan infrastruktur seperti jaringan internet dan perangkat digital yang memadai. Pembuatan konten pembelajaran yang interaktif juga penting supaya siswa lebih tertarik untuk belajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini digunakan atau dilakukan secara rutin untuk menilai atau mengukur efektivitas dan meningkatkan literasi digital guru maupun siswa. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu aplikasi online dalam administrasi pembelajaran. Saat ini, banyak aplikasi online yang dapat membantu administrasi pembelajaran. Aplikasi ini memudahkan guru dalam mengatur kehadiran, tugas, nilai, dan juga komunikasi dengan siswa. Semua data juga tersimpan rapi dan bisa diakses kapanpun. Jadi, selain lebih efisien, penggunaan aplikasi ini juga meningkatkan transparansi dan kerjasama antara guru, siswa, dan juga orang tua. Contoh aplikasi online seperti Google Classroom, Microsoft Teams, dan juga Moodle. Dan materi yang terakhir adalah pemanfaatan e-learning sebagai sarana pendukung pembelajaran. E-learning sangat membantu proses belajar di era digital seperti sekarang. Dengan e-learning, siswa bisa belajar di mana saja dan juga kapan saja tanpa terbatas ruang atau waktu. Di dalamnya juga tersedia berbagai fitur seperti forum diskusi, kuis, video pembelajaran, dan juga materi digital.
Sistem ini juga mendorong siswa untuk lebih mandiri dan aktif dalam belajar, serta membuka akses lebih luas terhadap sumber-sumber belajar dari seluruh dunia. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan. Dengan landasan yang kuat serta penerapan strategi yang tepat, teknologi membantu menciptakan proses belajar yang lebih interaktif, efisien, dan lebih fleksibel. Pemanfaatan aplikasi online dan e-learning juga menjadikan pembelajaran lebih mudah diakses serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.